Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu pemaparan yang akan dimoderatori oleh Bapak Asmadi. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi wa saya yang kami hormati Ketua DKI Jakarta Pak Jamal dan pengurus Pak Joko yang saya hormati. Jadi hari ini kita akan ketemu rencananya dengan Ibu Nahdiana selaku Kadisdik DKI Jakarta. Hanya saja sampai tadi pagi ternyata silakan spesialis Pak. Jadi saya lanjutkan. Jadi ternyata Ibu Nahdiana dapat tugas mendadak untuk menemani Pak Gubernur peresmian Taman Bermain Cilandak tidak jauh dari sekolah ini di Bapak Ibu. Maka hari ini yang akan mewakili beliau adalah Bapak Joko Arwanto MPT ya Pak? Ya. Selaku Subkor Kurikulum dan Penilaian SMA DKI Jakarta. Untuk perkenalan lebih dalam nanti biarlah Pak Joko lah ya Pak. Ya. Kalau nanti saya sampaikan takut salah, itu pertama. Kedua, Bapak Ibu, Pak Joko juga acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk menambah wawasan kita, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjalin silaturahim dengan Disdi, kemudian juga dengan sesama anggota DKI Jakarta. Seharusnya pesertanya 60 orang Pak. Dari 60 orang ini sebagian besar adalah pengurus, tetapi pada pelaksanaannya sama seperti yang lain, begitu banyak tugas, ada kegiatan yang harus mewakili kepala sekolah dan seterusnya. Jadi yang hadir tidak seharusnya 60 orang lebih gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan ngobrol soal pembelajaran mendalam yang sedang ramai dibahas, diikuti dan harus diimplementasikan di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Karena kita temanya ngobrol, ya bentuk kegiatannya adalah ngobrol, maka nanti Pak Joko kita kasih waktu 15 menit ya untuk menyampaikan paparan, kemudian selebihnya kita akan ngobrol. Jadi bentuknya santai nih Pak, tidak seperti seminar, tetapi lebih ke ngobrol seperti di podcast begitulah. Ya, kebetulan saya dipercaya untuk mendampingi Pak Joko. Saya tidak berlama-lama, silakan waktu dipersilakan untuk Pak Joko menyampaikan paparannya. Tim IT sudah siap ya? Oke, demikian Pak. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan buat kita semua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Assalamualaikum di Indonesia dan pengurus. Ya, saya juga Pak Asmadi, rekan kerja saya pada itu berdiskusi. Saya juga banyak minta tolong gitu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu beserta kegiatan ngobrol, ngopi bijak gitu. Ngobrol, ada kopinya macam-macam. Betul, nanti ya ngopi bijak. Disyukur karena Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan yang saya pikir cukup unik dan intens ya. Mengapa unik dan intens? Dikemas tidak dalam bentuk seminar ya. Dikemas dalam bentuk santai.
Ini tentunya atas izin, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini selalu dilimpahkan nikmat para yang berikutnya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya di DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, seperti yang disampaikan oleh Kak Asmadi tadi, untuk menambah silaturahmi, menambah wawasan dalam format ngobrol bijak, ngopi bijak. Yang pertama perlu disampaikan bahwa Ibu Nadiana seyogianya berkenan hati, tapi hari ini itu ada kurang lebih 3 merupakan itu, sehingga dibagi tugas para pimpinan kami tugas pendidikan. Sebenarnya tugas hadir di sini ini diskonya itu ke para bidang SMP, tapi tadi malam jam 9 ada petugasan juga, akhirnya jatuhlah ke saya. Mudah-mudahan berkenan diterima oleh Bapak Ibu semua, lebih seperti itu ya. Salam takzim, salam hormat pimpinan kami pada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Saya ini banyak kegiatan, dan mungkin juga kalaupun beliau dari Selanda tadi ya bisa kesini, bisa mampir, ya alhamdulillah kita bisa bertemu, berdiskusi, ngobrol dengan pucuk pimpinan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta. Jadi mohon izin untuk memantik ngobrol ya, tadi diberi kesempatan kurang lebih 15 menit oleh Pak Asmadi, sehingga paparan ini tidak akan saya selesaikan gitu ya. Satu biasa saja kita ngobrol kalau seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bahagia dan bangga di tempat ini, karena pada saat peresmian dulu saya juga malam-malam ya, ada yang gratis juga episode pertama beliau ya, mempersiapkan peresmian gedung yang sangat luar biasa yang Merzilu ini. Ini sering kita promosikan juga ke provinsi yang lain tentang gedung ini gitu ya. Dan kadang-kadang anggota dewan dari provinsi yang lain itu sampai bertanya berapa biayanya, cara membangunnya dengan dengan net zero itu bagaimana, standarnya itu sesuai dengan permen Dikdasmen atau standar yang mana yang digunakan. Itu banyak yang nanya kayak gitu kan Bapak Ibu, karena di Dinas Pendidikan banyak audiensi ya, baik dari anggota dewan dari provinsi atau kabupaten kota seluruh Indonesia ataupun komunitas-komunitas lain, sehingga salah satunya gedung ini kurang lebih ada beberapa yang seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dirawat dengan baik, menjadi ikon kita, mengurangi emisi karbon dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang menjadi isu dunia. Yang kedua terkait dengan penyelenggaranya Ikatan Guru Indonesia, saya punya sejarah panjang juga Pak Asmadi gitu ya. Ini banyak teman-teman dari kecil tetapi memiliki aktivitas yang luar biasa. Kegiatannya itu sangat intens ya, dan bisa mendorong menjadi perubahan juga. Tadi saya dengar dari Pak Asmadi banyak program dan seterusnya, itu merupakan kegiatan ibu bapak yang intens tadi, yang dekat dan memiliki dampak yang luas. Jadi mudah-mudahan dengan latar belakang seperti itu, keintiman kita, intens kita itu bisa terwujud, jadi tidak ada kesan formal yang seperti itu. Karena diminta bicara, maka
Kalau tidak ada PT-nya itu kan kurang abdul gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam PPT itu sesuai dengan topik yang diberikan tadi malam Pak Adel kepada saya itu tentang konsep dan implementasi pendekatan pembelajaran mendalam konsep dan implementasi. Saya bicara satu slide saja, sebenarnya adalah saya membuat 3 slide. Itu kita jadikan nanti ngobrol dengan Pak Kasmadi ya. Jadi kalau ini kita pahami ya, pembelajaran ini saya tidak mengatakan konsep ini Bapak, karena kita ada di sini di negara ini di kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu ya harus diimplementasikan. Prinsipnya ini semacam standar pelayanan minimal gitu. Karena ada beberapa satuan pendidikan yang dimungkinkan melampaui standar minimal. Mudah-mudahan diharapkan gitu ya, dari seluruh Indonesia satuan pendidikan itu melaksanakan secara minimal itu pembelajaran mendalam. Latar belakang ini digunakan tentunya kebijakan kementerian, bisa dimaknai dengan beragam cara. Ya, yang istilah populer di antara KASA ya, kalau bahasa media ganti menteri ganti kebijakan. Ya bukan seperti itu ya, artinya visi itu kan mencerminkan pemerintahan saat ini ya. Ketika Asta Cita itu disampaikan oleh Pak Prabowo, dan tentunya beliau kan memilih menteri-menteri untuk mendukung itu ya. Nah, konsep yang didorong atau digulirkan di pemerintahan ini sekarang ini adalah pembelajaran mendalam. Maka itu menjadi sebuah regulasi. Kalau secara konsep, secara teori bisa dikaji dengan banyak literatur ya. Tetapi karena kita tadi saya batasi ada di sini ya, ini tuh kadang-kadang ditafsirkannya juga beragam juga gitu. Maka Diki membuat tema konsep dan implementasi. Nah, pembelajaran itu sendiri sudah didefinisikan dalam undang-undang kita, sistem pendidikan nasional, adanya interaksi antara guru dan murid. Kalau saya lihat lambang gigi itu mencerminkan interaksi guru dan murid ya. Saya ada ya gitu. Prinsipnya pembelajaran itu interaksi guru dan murid. Apakah interaksinya secara langsung seperti ini atau pas kalau ada di buku kemarin supaya aman dan selamat dalam melalui sisi kan gitu, yang penting interaksi itu. Nah, interaksi itu antara pendidik dan pendidik itu dalam lingkungan belajar ya, seperti ini ya, kelas seperti ini atau dalam media Zoom ya, tentunya ada sumber-sumber belajar. Itu pembelajaran Bapak Ibu. Itu kurang cukup mungkin ya, karena undang-undang itu kan terlalu luas ya. Pembelajaran yang seperti apa yang diharapkan agar interaksi itu bisa menjadi intens, bisa menjadi lebih bermakna, lebih dalam gitu ya. Maka Pak Menteri kita membuat kebijakan atau pemberian pendidikan dasar menengah atau kebijakan pembelajaran mendalam yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 13 itu. Nah, kalau sudah dituangkan dalam peraturan, ya itu kan jadi regulasi dan konsep yang kalau dalam teori akademik itu bisa pro kontra, ya bisa antara ahli itu bisa saling berdiskusi karena munculnya ilmu kan seperti itu loh.
Maka setelah dituangkan dalam regulasi itu, ya kita harus mengikuti regulasi itu. Operasionalnya dibuatlah, disusunlah panduan pembelajaran dan asesmen yang direvisi yang diterbitkan oleh BSKAP itu. Karena yang berhak menerbitkan panduan itu adalah pejabat eselon 2, setara seperti itu. Di dalam panduan itu didefinisikan bahwa pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan serta didik bukan itu salah. Nanti kalau salah didik ya berarti mau di Indonesia. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesetaraan ya. Pada saat awal di launching itu kurikulum kan gitu ya Pak menurut kita itu. Jadi kan itu pembelajaran dengan makna, mentu, dan pembelajaran yang menyenangkan atau jalan-jalan. Kemudian kita akan melalui olah pikir, olah rasa. Tapi gampang ngomongnya Bapak Ibu, tapi pelaksanaannya benar-benar berbeda. Secara logistik dan otak. Dari kebijakan ini maka pemerintah pusat untuk melatih Bapak Ibu gurunya menerbitkan surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 9 tentang pelaksanaan Kemendikbud nomor 8 tahun 2025. Surat edaran itu meminta pada penerima dana bantuan itu operasional itu untuk menyelenggarakan pelatihan, gitu ya. Maka ini kan terbitnya di bulan Juli, agar bulan Juli, Agustus, September, sekarang sampai bulan September 3 bulan ini ya. Bapak Ibu dilatih ya sambil jalan. Nah, pola pelatihannya itu dengan menggunakan dana dari BOS. Ya kalau sekolah yang tidak menerima dana BOS ya mungkin pelatihan mandiri lah ya, atau mungkin dia sudah melampaui pembelajaran mendalam atau mungkin pembelajaran mendalam sekali ya, saya itu tidak itu seperti itu. Dan yang dilatih itu hanya 4 gitu Bapak Ibu ya. Kepala sekolah, guru 3 guru ya. Nah gurunya di satu sekolah itu ada 50 ya. Jadi pelatihannya juga belum selesai ya, baru 3 bulan gitu ya. Terus sekolah ada banyak guru ya, paham nggak itu guru yang lain yang menjadi pelatihan. Nah ini mungkin yang dimaknai tema kita hari ini antara konsep dan implementasi, bukan seperti itu ya. Nah, ya karena baru ya kita berpikir positif bahwa yang sudah menerima pelatihan itu harus melakukan penindasan ke teman-teman di sektor pendidikannya. Jadi implementasinya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan peningkatan pembelajaran mendalam itu guru-guru dilatih dengan model in-on juga itu Bapak Ibu ya. Kita belum tahu apa guru itu sudah menguasai betul, sudah mengimplementasikan betul. Ya ini kan tergantung pada LPD-nya, lembaga penyelenggara iklan. Jadi kalau pelatihan dulu pemerintah pusat itu kan dikelola oleh dulu namanya BP apa itu ya, Balai Besar Guru Pemuda itu ya, sekarang BPTK, di BPTK ya, dikelola oleh itu. Karena di TK-nya orangnya sedikit, cuma 5 orang atau mungkin paling banyak 10 orang, maka dalam permen itu di BPTK itu mengkoordinasi pelatihan tetapi menggandeng lembaga penyelenggara diklat itu tadi gitu Pak Ibu. Saya juga tidak tahu ada lembaga-lembaga yang biasanya audiensi ke dinas pendidikan jadi LED gitu.
Pak, pertama dulu itu sebelum ada LPD ini sering diskusi ya, beberapa itu mau menyelenggarakan pelatihan dulu Pak, karena positif ya saya rekomendasi kadang-kadang guru ekonomi tidak ya, guru siapa ya, tergantung si surat itu mau dinas pendidikan gitu ya. Dan tahu-tahu jadi LPD ya untuk melatih pembelajaran mendalam itu. Ya saya yakin ahli lah, jika pun ada dikritisi ya sah-sah saja, tapi bagi kami dalam sisi legal formal ketika LPD itu diterapkan common adjustment, ya kita menganggap bahwa LPD itu memiliki kualifikasi yang sesuai. Ya, apakah nanti jatuhnya paksa dilatih LPD itu kok sama aja itu diskusi, jadi banyak diskusi lah. IGI bisa menyuarakan itu karena lembaga independen. Kalau kami dari kepanjangan tangan istilahnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kebijakan itu harus kita laksanakan gitu ya. Ya kalau protes ya jangan di pemerintahan gitu, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau organisasi profesi saat ini memiliki membuat aktivitas itu menjadi lebih baik. Ini bukan ngomong-ngomong ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah kebijakan itu baik atau tidak, yang pasti ketika ini bisa dilakukan gitu ya. Ya tidak ada lah niatan pemerintah itu yang menyengsarakan rakyatnya, nggak ada gitu ya. Maunya baik semua gitu ya. Karena komitmen pemerintah kan dipilih oleh rakyat dan seterusnya itu kan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Ya mungkin tak jalannya saja perlu masukan lah, kalau saya bukan kritik ya, masukan saran yang bersifat konstruktif. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari sisi birokrat ya, birokrasi dengan diterbitkannya regulasi itu dan dilaksanakannya pelatihan itu sudah selesai dari sisi konsep dan implementasi. Pengantarnya kurang lebih seperti itu Pak Asmani. Masih ada 2 slide lagi, tapi nanti untuk memantik diskusi saja. Dan saya cukup dulu bila itu begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko pemantiknya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, ini juga sebagai pemantik buat teman-teman. Dan begini Pak, saya bagian dari implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan yang keempat dan sudah mengikuti pelatihannya Pak 1 minggu. Belum di sini ada fasilitatornya juga, Pak Jamal. Nah, yang jadi masalah adalah keterlaksanaan pembelajaran mendalam ini di satuan pendidikan untuk menjamin bahwa sekolah-sekolah dan guru-guru melakukan itu, dan untuk mengukur tingkat keberhasilannya ini juga kan masih abu-abu gitu Pak. Bagaimana kita bisa mengukur PM ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kemdikbud Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin teman-teman ini pemantik ya, bagaimana seperti perusahaan itu ada quality control. Nah, apakah quality control itu ada di pihak manajemen sekolah, kemudian bagaimana peran distrik untuk mengatur itu sehingga keterlaksanaan ini bisa berdampak pada anak didik kita gitu Pak. Nah ini yang jadi permasalahan. Teman-teman silakan, kita punya waktu sekitar 30 menit dari sekarang. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami persilakan 5 orang guru untuk ngobrol dengan Pak Joko. Silakan. Ya, 1 Ibu Pur.
Ya, ibu siapa namanya? Oke, nanti ada mic lagi Pak? Nggak ada? Oke, ini saja ya. Ini saja yang dikasih ke penanya. Oh, sebutkan nama dan asal sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya Sri Wuryaningsih dari Ikatan Guru Indonesia dan bertugas di Kemdikbud 33 Jakarta. Terkait dengan materi hari ini dan dengan pertanyaan yang tadi dikatakan oleh Pak Kasmadi tentang quality control ya. Itu memang dari semalam saya berpikir kenapa saya tertarik mengikuti acara ini. Pembelajaran mendalam antara konsep dan implementasi. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Tapi selama ini juga kami belum mengetahui apakah semua konsep itu sudah berjalan dengan baik. Karena maaf ya, kemarin kita belajar kurikulum merdeka. Kemudian belum selesai sudah diganti seperti ini. Nanti kan apakah ini sudah tuntas atau belum? Tiba-tiba muncul lagi regulasi yang baru. Jadi saya juga ingin tahu tuh Pak, apakah dari pusat mereka mempunyai data atau mengetahui seberapa besar sih konsep-konsep atau regulasi yang diturunkan sudah berhasil laksanakan ke bawah gitu ya. Itu saya, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah bahwa kita kan sudah mulai pendekatan dengan cara baru ya Pak. Tapi memang betul yang disampaikan Ibu yang sebelumnya ini. Jadi kita kayaknya kurikulum merdeka belum tuntas banyak diketahui banyak orang gitu ya. Kemudian kita sudah melompat lagi dengan pembelajaran mendalam. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, karena kan kita mau implementasi nih dalam obrolan ini gitu ya. Ketika kita implementasi pembelajaran mendalam, dan ini juga udah sering sih didiskusikan di forum-forum, tapi saya belum pernah melihat jawaban yang bisa memuaskan saya gitu ya. Ketika kita belajarnya dengan pembelajaran mendalam konsep, tapi kemudian anak-anak di ending itu kan mereka itu diminta untuk ikut TKA gitu. Saya justru khawatir ketika jadi mindsetnya guru itu drilling atau ANBK, drill supaya sekolahnya bagus, drill supaya anaknya bagus. Padahal apakah metode drilling itu adalah cocok dengan pembelajaran mendalam? Jadi jangan sampai antara konsep dengan implementasinya beda di lapangan. Karena kalau misalkan sudah masuknya ke TKA, saya yakin semua sekolah pasti akan mendrill anaknya jauh-jauh sebelum TKA itu muncul. Nah, jadi perlu nih kita nih sebagai sekolah bagaimana nih implementasi pembelajaran yang benar secara konsep, namun juga bisa mencapai tagihan yang diinginkan. Mungkin dari saya demikian, terima kasih banyak. Menanyakan apakah standar untuk menentukan program ini berhasil atau tidak di sekolah. Kemudian ternyata di lapangan kebijakannya juga ada TKA, menyinggung TKA nih Pak. Jadi sekolah akhirnya di kelas 12 terutama ya, yang di SMA atau di SMP kelas 9 dan di SD juga. Nah ini bagaimana? Sementara pembelajaran mendalam ternyata ada program TKA yang mirip-mirip dengan ujian nasional dan harus ya dilaksanakan dengan cara drill. Di mana PR-nya begitu Pak? Ya, monggo Pak. Saya mau masuk slide berikutnya, saya belum jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak terjebak pada pertanyaan yang memancing ya, karena saya kan dari sisi tidak signifikan tadi kalau memindahkan kan berarti protes gitu ya, kosong ada TKA gitu. Tapi begini Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan tentang tata kelola ya. Jadi pemerintah pusat itu kan kalau ditanya Pak Kasmadi bagaimana quality controlnya, itu memiliki di seluruh provinsi ada namanya BPMP, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu sebenarnya sebagai sebuah badan
untuk melihat mutu ya, pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dinas Pendidikan sering diajak rapat dengan Balai Penjaminan Mutu. Nah, kadang-kadang memang saya ketika ikut rapat di situ untuk mengukur mutu itu dilihat dari lapor pendidikan. Untuk mengukur mutu hanya gunakan istilah yang dulu ada jaring-jaring standar nasional terhadap ya. Ini muncul lagi. Sekarang ada jaring-jaringnya Bapak Ibu ya siapa namanya begitu Bapak Ibu ya. Tapi sampai di tingkat sekolah itu bagaimana ini yang karena mungkin ya jangkauannya BPLP itu kan koordinasi dengan dinas pendidikan hanya mengambil pucuk besarnya. Nah kalau di perguruan tinggi itu ada lembaga penjamin mutu kualitas internal, ada di samping kualitas kontrol eksternal gitu ya. Itu ada Bapak Ibu dan itu harus ada untuk memastikan bahwa yang diberikan itu menurut standar atau kualifikasi mutu yang telah ditetapkan. Kalau di kita ya karena beban mengajar Bapak Ibu guru kan 30 jam ya. Maka ada yang teriak 35 jam Pak per minggu ya. Mengajar terus menjadi dari sekolah itu menjadi lembaga independen gitu ya, mengukur itu dari harusnya ada itu ya, tapi ya kita sibuk ngajar gitu ya. Ya kadang-kadang itu kita ukur dengan diri sendiri gitu ya. Kalau diri sendiri ukur ya merencanakan sendiri, dinilai sendiri. Dan itu sah sebenarnya karena memang ketika kita melakukan evaluasi atau assessment ya, formatif, sumatif itu kan maknanya bisa untuk memperbaiki proses pembelajaran dari hasil tes formatif itu. Tapi kadang-kadang dimaknai bahwa ketika hasil formatif itu ya anaknya tidak bisa itu remedial. Nah, kita kadang-kadang refleksi untuk diri sendiri melihat hasil belajar itu juga penting bahwa ada sebagian besar kelas ini yang tidak mencapai kriteria tujuan yang pembelajaran sehingga pembelajaran yang seperti apa yang perlu saya perbaiki itu kadang-kadang jarang ya. Pengalaman saya jadi guru, jadi kepala sekolah ya kayak gitu ya. Ya terus wah kalau nggak bisa nggak belajar namanya malas. Sampai memang kadang-kadang betul juga kalau anaknya bawa buku aja cuma 1 di sekolah ya gitu ya. Ya ini ya kalau seperti itu ya harus kita memiliki treatment atau upaya. Maka di kurikulum merdeka ini menyangkut yang tadi ditanyakan itu sangat menekankan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika pembelajaran berdiferensiasi itu muncul kritik di masyarakat juga gitu ya. Ya, mungkin karena memang pendidikan itu tidak lepas dari kita sebagai warga negara itu bisa berhak untuk berpendapat ya. Anak kelas SMP belum bisa baca tulis, ya, ada kayak gitu ya. Sehingga ya kalau Pak Jamal jadi menteri paling ini kenapa sih anak itu belum bisa baca tulis? Pembelajarannya kurang mendalam, makanya mencoba pembelajaran mendalam itu ya supaya mendalam. Cara logika saya sederhana seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya kajian apakah sudah ada kajian berhasil tidaknya ya semua kajian itu sudah dibikin. Pembelajaran mendalam kan ada kajian akademiknya itu ya, ada kajian akademiknya ya. Sehingga apakah itu hanya sebagai syarat sebagai sebuah kajian sehingga itu bisa dilaksanakan ya ini ya saya tidak bisa menjawab itu ya. Jawaban saya ada di slide ini saja gitu ya. Jadi apapun itu kalau menurut saya kalau saya masih malu ketika dia itu saya ngomong gitu ya. Pada saat saya jalan-jalan di toko Gramedia ini cerita saya Bapak Ibu. Saya menemukan buku yang menarik hati saya ya. Ini berdasarkan ketertarikan.
bukan promosi ya, tapi saya tertarik gitu ya. Judulnya ini Computational Thinking Skill ya, definisi, kontroversi dan integrasi dalam pembelajaran. Bisa jalan-jalan itu tertarik. Saya baca buku ini. Dalam hati saya, kalau saya masih jadi guru di Pak Asmadi, saya mau mencoba menerapkan ini lepas mendalam atau enggak gitu ya. Jadi kalau saya jadi guru gitu ya, hasil membaca saya itu saya tuangkan dalam slide ini. Yang saya bungkus tadi kami rekomendasi Pak Asmadi pertama dari slide pertama. Slide keduanya adalah implementasi. Lepas dimaknai nanti mendalam atau tidak, saya beri judul seperti ini. Contoh implementasi dalam praktik pedagogis. Jadi pengalaman belajar dalam konsep kajian akademik pembelajaran mendalam itu kan banyak itu ya, ada profil lulusan, pengalaman belajar, dan dalam pengalaman belajar itu ada praktek pedagogis, ada macam-macamnya itu ya. Maka saya mengutip salah satu poin dalam kajian akademik itu dengan judul contoh implementasi dalam praktek pedagogis. Karena dalam praktek pedagogis dalam kajian akademik atau dalam panduan itu kita boleh memilih bermacam-macam strategi. Apakah problem based learning, inquiry based learning, dan sejenisnya. Artinya kita dalam praktek pedagogis boleh memilih strategi atau model atau metode dalam rangka pembelajaran itu bisa bermakna, bisa menyenangkan gitu ya, kan gitu kata kuncinya itu. Dan pembelajaran itu benar-benar disadari oleh anak berkesadaran gitu. Anak belajar itu berkesadaran. Maka berpikir komputasi ini gara-gara berpikir komputasional itu menjadi tren karena sekarang kan zaman AI gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Dasarnya adalah berpikir komputasi. Bahwa strategi berpikir komputasi ini bisa digunakan dalam seluruh mata pelajaran menurut ini, seluruh mata pelajaran. Karena definisinya seperti itu. Berpikir komputasi adalah berpikir yang melibatkan proses merumuskan masalah yang identik dengan problem based learning dan menemukan solusi, tetapi cara memecahkan masalahnya dengan pemrosesan informasi yang membedakan. Kalau di kurikulum 2013 kita mengenal singkat 5M pada saat itu ya. Ya kalau mendalam nggak ada singkat-singkatan, tapi yang namanya belajar itu pasti ada langkahnya ya. Kalau jalan di sini aja pasti ada langkahnya gitu ya. Ya langkah-langkah belajar pasti ada. Maka ini sebenarnya antara singkat di kurikulum 2013 bisa match dengan singkat dalam berpikir komputasi. Singkat pembelajarannya mulai dari dekomposisi kalau di dalam kurikulum 2013 kemarin sebelum diganti kurikulum tertiga, sekarang direvisi lagi gitu ya. Jadi kita harapannya kita tidak terjebak pada istilah teknis, tetapi bagaimana berupaya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa ya tadi mendalam lagi gitu loh. Perlu adanya data, perlu abstraksi kalau dalam singkatnya komputasi, berpikir komputasi, dan bisa menghasilkan desain algoritma. Desain algoritma kalau dalam singkatnya K13 itu sama dengan mengomunikasikan gagasan kita. Kalau kita buka Google di handphone ini ya, sering membaca pendidikan, ya ketika kita buka Google akan disodori tentang pendidikan terus. Kalau kita passion kita di hukum, buka hukum nanti akan muncul itu terus. Itu masalahnya algoritma. Seperti kita mengomunikasikan gagasan kita. Nah,
kalau pembelajarannya didesain seperti ini, asesmennya jangan melenceng dari pembelajarannya gitu ya. Ini pertanyaan, ya, saya nggak ditanya ini, masa ditanya dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca buku ini jawabannya ada buku ini, tapi paling tidak untuk pemantik lah Bapak Ibu ya, namanya juga ngobrol gitu ya. Bandingkan dua contoh soal berikut. Ini satu soal kimia, satu soal pendidikan agama. Soal kimia itu berbunyi begini: unsur X memiliki harga bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan setengah ya. Kalau kimia kalau itu kan sudah simbol-simbol lah gitu ya. Dan seterusnya saya juga belum paham, saya latar belakangnya juga kimia kalau itu ya. Unsur manakah, pertanyaannya yang singkat, unsur manakah yang memiliki jari-jari atom lebih besar? Sedangkan soal yang nomor 2, soal pendidikan agama, jelaskan tahapan sehingga Nabi Adam turun ke bumi. Pertanyaannya itu bukan jawaban atas soal itu, tapi pertanyaan saya itu adalah apakah dua contoh tersebut sudah memenuhi berpikir komputasi dalam pembelajaran yang sifatnya seperti ini? Yang ini jawab di tangan. Ya, dari kan gitu. Kamu juga ngobrol. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi Pak Joko kembali bertanya Pak Ibu. Dari dua soal di atas itu di depan Bapak Ibu, ya, apakah sudah memenuhi cara berpikir komputasi? Dapat software nih Pak. Ya, Pak Jamal yang ngasih. Ya, silakan Bu Rumi. Ini mikir udah bisa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya Pak. Dari tadi Bapak bicara itu saya sudah mengamati dua soal ini. Kalau menurut saya untuk yang soal kimia mungkin sedikit sudah hampir memenuhi dari berpikir komputasi Pak. Karena ada hal yang diamati terlebih dahulu yaitu unsur-unsur dalam bilangan kuantum tersebut. Kemudian dalam proses penyelesaiannya itu sudah bisa mengumpulkan informasi dari hal yang tersebut dan mengasosiasikan, kemudian bisa nanti dikomunikasikan kenapa jari-jari atom tersebut lebih besar. Jadi ada alasan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau untuk yang soal pendidikan agama, ini menurut saya belum masuk ke berpikir komputasi. Kenapa? Karena pertama, kalau dari dekomposisi saja, itu mengamati apa yang ingin diamati. Tahapan sehingga Nabi Adam turun, tahapannya seperti apa kan? Kalau nih, saya sekarang di SD Pak. SD itu kan lebih pada yang konkret. Kalau dia mengamati, mungkin dari indera penglihatan dulu, mana sih Bu yang diamati gitu. Mungkin kalau proses kelahiran seorang manusia, nah mungkin bisa digambarkan, coba kalian jelaskan tahapan proses kelahiran, tapi dari ada gambar yang diberikan gitu Pak, memberikan stimulusnya seperti itu. Nah kalau ini kan sepertinya masih membayangkan gitu, mungkin mengumpulkan informasinya bisa dengan dia searching, bagaimana sih tentang kisah hidup Nabi Adam, kan itu pasti nanti akan berpikirnya seperti itu. Tapi nanti mengaitkan dari informasi dengan yang dibayangkan amatan si penjawab itu kan akan abstrak lagi Pak, dan akhirnya kesulitan untuk mengkomunikasikannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rumi. Tepuk tangan buat Bu Rumi. Ada lagi teman-teman, kita punya waktu. Nggak usah ya? Nggak usah. Itu sebenarnya bukan saya ingin mendapat jawaban dari soal, juga bukan ingin dapat jawaban dari itu mati aja Bu. Maknanya kadang-kadang yang jadi problem kita itu, kita perencanaannya seperti apa, sebenarnya nggak berkait itu Bapak Ibu ya. Nah ini mudah-mudahan kalau diinginkan lah ya.
Ya, kadang-kadang bikin soal dulu gitu ya, buat kisi-kisi kayak gitu cara ceritanya ini ya. Lepas dari TKA sesuai dengan pembelajaran mendalam atau enggak, tapi kalau cara ngajar kita itu dengan kita belajar terus-menerus seperti ini ya, saya yakin akan mendalam sendiri, nggak usah pakai LDP-an itu kalau menurut saya gitu ya. Dengan baca buku kita terapkan dan itu bisa nanti kita evaluasi refleksi kan itu bisa. Yang penting kan anak itu memiliki kesadaran. Terus ketika dia belajar itu menemukan makna dan dia juga merasa senang gitu ya. Kata intinya gitu. Dan tentunya mencapai tujuan pembelajaran gitu. Jadi kalau saya, jawaban saya sebenarnya kurang sepaham dengan penulis buku ini. Mengapa membandingkannya kok dengan pendidikan agama? Kalau sampai tingkat desain algoritma, maksudnya kita harus Tuhan itu punya algoritma kita bisa memetakan pikiran Tuhan kan itu Bapak Ibu ya. Nah, kita jangan dengan pendidikan agama lah, dengan mata pelajaran lain gitu ya, yang agak material sedikit gitu ya. Kalau dengan agama itu sudah menyangkut keyakinan. Tetapi jawaban dari buku ini, mengapa soal kimia itu sebenarnya tadi yang disampaikan sudah memenuhi strategi berpikir komputasi dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya yang dikomposisi sampai desain algoritma ini. Jawabannya itu sudah memenuhi semuanya. Jadi mengapa untuk bisa menemukan jawaban jari-jari atom lebih besar, anak-anak itu nanti tinggal baca kalau bukan promosi ya, apa bisa bacakan jawabannya supaya bapak itu tidak penasaran gitu. Kirain bukunya promosi. Ya, saya malah bagi buku nanti yang jawab pertanyaan bisa sendiri gitu ya. Jadi yang nomor soal agama ini baru sampai tahap dekomposisi dan data saja, tidak sampai tahap abstraksi dan desain algoritma. Nah ini maknanya tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi ketika kita melakukan proses pembelajaran, alat evaluasinya harus mencerminkan pembelajaran yang kita lakukan. Karena saya masih menemukan banyak fenomena itu sering komplain di dinas, ya, itu ulangannya bagus-bagus, tidak naik kelas, kan kayak gitu bingung saja jadi ini udah BPP kemarin sampaikan baik. Sering bapak untuk ada pertanyaan gitu. Ini pertanyaan juga nih, namanya juga ngobrol. Sekarang kalau tadi implementasi, sekarang refleksi Pak Bapak Ibu, saya berjudul refleksi. Dulu kecil-kecil banget ya, saya bacain aja lah. Ada dua kotak. Saya itu latar belakangnya bahasa Indonesia tapi senang matematika dulu. Maka contoh-contohnya matematika. Pertanyaannya ini saya kutip dari Google. Ya. Pertanyaannya, dengan mengikuti persamaan diferensial, apakah ada rumus fluida dan gas ideal yang dapat mengimbangi perilaku tidak stabil tersebut? Dengan kata lain, tantangannya, bisakah kamu, misalnya kamu ini siswa ini ya, bisakah kamu menemukan persamaan yang dapat diterapkan di seluruh perilaku cairan dan gas dari stabil hingga tidak stabil? Jika kamu dapat menemukan rumusnya atau sekedar membuktikan kalau hal tersebut stabil, selamat, kamu telah menaklukkan persamaan Navier-Stokes. Ini persamaan matematik ini sampai sekarang jadi misteri loh. Nah kalau anak sudah bisa mengenangi hal yang seperti ini, pertanyaan refleksinya gitu ya, apakah teks tersebut sudah memenuhi pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam? Bagaimanakah materi tersebut dapat menjadi prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam? Di mana letak dimensi propenulisan yang bisa dibangun melalui pernyataan atau simbol-simbol tersebut? Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu.
Sebelum menjawab pertanyaan ada satu lagi soal OSN itu Bapak Ibu. Ya kalau soal OSN itu saya juga agak ngerti gitu ya. Seperti A plus A itu soal SMP kayak gini ini ada jawabannya ini ya. Mungkin satu soal itu bisa jawabannya itu 5 papan tulis gitu ya. Itu bisa terjadi kalau di ITB gitu ya. Satu persoalan matematik itu bisa dijawab dengan 5 papan tulis panjang. Nah ini hanya simbol. Sedangkan ini ada narasinya tapi mengarah juga kepada pelajaran matematika. Ini saya ingin itu yang anak kelas SMP nggak bisa baca tulis kalau tidak mendalam nggak repot gitu loh gitu ya. Tetapi kan bisa jadi ketika ditelusuri anak itu anak yang memiliki kebutuhan khusus membacanya harus dengan braille misalnya kan bisa juga itu ya. Maka ketika memberitakan itu kita jangan sampai terjebak. Namanya berita itu yang sensasional yang dimunculkan gitu ya. Kalau sensasi baru berita, kalau nggak sensasi tidak berita. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah silakan kalau ada yang komentar jawab. Ini bukan masalah jawaban benar dan salah loh ya. Ya kita hanya untuk brainstorming aja. Ya silakan. Ya silakan. Oh Bur, ada relawan lain? Nggak ada? Oke baik Bur, silakan Bu Wuri. Izin Bapak Ibu menjawab pertanyaan kedua. Tapi sebetulnya inti saya menjawab ini bukan semata-mata menjawab Pak ya. Saya hanya ingin merefleksikan ketika kita sebagai murid, kadang-kadang kalau ditanya guru pada diem baik kan ya. Makanya saya kayak gini, Kak, kalau kalian tanya guru itu nggak usah takut salah, jawablah, benar salah urusan nanti. Kalian di sini belajar untuk istilahnya public speaking, untuk mengungkapkan pendapat. Jadi saat inilah kalian belajar. Jadi saya pun itu mau kayak gitu Pak. Bener salah nggak jadi masalah buat saya. Jadi kalau dari pertanyaan yang sudah Bapak jabarkan, untuk ketiga pertanyaan itu saya jawab iya. Kenapa? Karena ketika seorang murid belum mempunyai pengalaman belajar, maka dia nggak bisa menjawab itu. Dan ketika dia sudah bisa menjawab itu, maka dia sudah punya prinsip pembelajaran. Bagaimana dia menemukan cara kalau ada pertanyaan seperti ini, jawab seperti ini. Kemudian untuk dimensi profil kelulusan, pasti dia akan lulus Pak, karena dia sudah memahami apa dari yang dia pelajari selama ini. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti ketika Ibu sudah memberi respon atas pertanyaan ini kita apresiasi bahwa masih banyak cara untuk bisa melakukan hal yang positif yang bisa kita lakukan jika kita menghadapi berganti-ganti kebijakan. Itu kata-katanya di situ ya. Ya, teori pendidikan itu terbentuk saya pikir dengan kegelisahan kita semua ketika menghadapi sesuatu kok ini kurang seperti ini, menghadapi itu kok kurang seperti itu, maka muncullah teori pendidikan termasuk inovasi dalam pembelajaran yaitu pembelajaran mendalam itu tadi. Nah maksud saya ketika bertanya seperti ini, mengapa ini saya merah-merah? Ini kan dalam kandungan pembelajaran dan asesmen bahwa pembelajaran mendalam itu harus bisa menguatkan dimensi profil usaha. Ada 8 dimensi profil usaha. Apakah dengan anak-anak menyenangi ini, dengan mengerjakan ini, atau berburu di sini, dia bisa menguatkan kemampuan berpikir kritis atau tidak? Ya itu kata kuncinya ya. Lebih bagus lagi peranggapannya berpikir kritis sampai beriman dan bertakwa. Terus bagaimana materi tersebut dapat menjadi prinsip pembelajaran mendalam? Prinsip pembelajaran mendalam itu apa saja sih Bapak Ibu? Artinya jawabnya itu dengan itu loh Bapak Ibu maksud saya itu. Apakah anak dengan membuat pernyataan seperti ini atau menghadapi seperti ini kemampuan memahami ya
sampai merefleksi itu ada. Ini kan merefleksi ini. Jika kamu dapat menemukan rumusnya atau sekedar membuktikan, selamat, kamu telah melakukan persamaan yang sampai saat ini itu belum terpecahkan Bapak Ibu. Itu pelajaran matematika ya. Yang terakhir, apakah teks tersebut sudah memenuhi pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam? Pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam itu apa saja sih? Jadi buka lagi lah panduan pembelajaran dan assessment-nya. Itu ada Bapak Ibu, dan terakhir saya tutup ngobrol singkat ini satu slide lagi Pak, dengan puisi yang saya cita. Saya itu menulis puisi Bapak Ibu. Untuk yang merespon jawaban saya tadi, nanti saya kasih buku, karena bukunya itu puisi ini di dalam buku ini. Nah, silakan diberikan Pak Rasmani. Jadi saya tutup pertemuan hari ini dengan semacam refleksi dari saya tentang taman belajar. Belajar itu menyiapkan hati, meletakkan dengan menerima saat terbuka. Belajar itu menyungguhkan diri, meneguh hasrat bergegas, melangkah saat timbul membuka. Belajar itu menjadi taman penuh keterlibatan, bukan untuk mengasihkan. Belajar itu menjadi taman bagi keselamatan, bukan belantara menakutkan. Kelas asik, asap lan asuh ngangsu kamu. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sia-sia datang ya. Kesimpulannya, implementasi pembelajaran mendalam itu adalah pelaksanaannya, refleksinya pada self quality control ya Pak ya. Jadi pada diri kita sendiri, kita tidak bisa mengandalkan sekeliling kita untuk menentukan keterukuran pembelajaran mendalam terlaksana dengan baik atau tidak, kecuali diri kita sendiri. Sesi pertama ini saya tutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Pak Joko. Tadinya saya mau pantun Pak, tapi nggak sempat ini, nggak sempat bikinnya. Dan jadi kita ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus kembali buat Pak Joko. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama kita dengan Pak Joko. Hari-hari lain bisa menyediakan waktu Pak. Ya jika saya tembak aja langsung Pak ya, karena saya ketemu dengan Pak Joko. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.